Bapa, Engkau sangat baik di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya untuk selama-lamanya pemeliharaanmu, bahwasanya untuk selama-lamanya anugerahmu yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami ada oleh karena anugerah yang besar itu. Kami hidup oleh karena kemurahan-Mu. Dan kami mau mengatakan terima kasih Bapa yang kekal. Engkau juru selamat kami yang hidup yang telah datang dari sorga untuk mencari dan menyelamatkan kami melalui pengorbanan anak-Mu di atas kayu salib. Dan kami mau bersyukur, kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan. Terima kasih. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami pada malam hari ini supaya kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami supaya bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca dan renungkan ini menguatkan kami, menopang kami, sebab Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Saya mengajak kita pada malam hari ini untuk mau membuka firman Tuhan dari Mazmur 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kemudian yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saya akan membacakannya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Yang kedua dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Malam ini saya akan berbicara tentang Tuhan Allah membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Tuhan Allah membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15, Musa pernah menyampaikan permohonannya kepada Tuhan ketika dia diberikan tugas oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, kalau orang Israel bertanya, siapakah namamu? Lalu Tuhan berfirman di dalam Keluaran 3 ayat 14, Aku adalah aku. Ehye, Aser Ehye. Aku senantiasa hadir dan bertindak untuk menolong umatku. Aku adalah aku yang menunjuk kepada dia adalah yang awal dan yang akhir.
Dia adalah Alfa dan Omega. Kemudian di dalam ayat yang ke-15, Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15, ya. Di sana Tuhan Allah atau Yahweh Elohim, ya, memperkenalkan dirinya sebagai Eloah Abraham atau Allah Abraham, Eloah Ishak atau Allah Ishak, Eloah Yakub atau Allah Yakub. Itulah sebutanku turun temurun sampai selama-lamanya, ya. Jadi Keluaran 3 ayat 14 dan 15 bahwa Tuhan Allah atau Yahweh Elohim adalah Allah Abraham, adalah Allah Ishak, adalah Allah Yakub. Itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebutan bagi Allah Israel. Itulah sebutan bagi Yahweh Elohim. Ya, bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu kita kenalnya dalam perjanjian baru. Dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita menyebut Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa itulah Tuhan yang mewakili Bapa, Yesus yang adalah anak, ya. Kristus artinya yang diurapi, itulah Roh Kudus, ya. Jadi kalau kita menyebut Tuhan Yesus Kristus, berarti kita menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi malam hari ini saya mau mengajak kita supaya kita memahami Tuhan Allah yang membuat nama dan janjinya melebihi segala sesuatu. Pemazmur dalam Mazmur 138 ayat 1 berkata demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Dan ini luar biasa. Mengapa bangsa Israel sebagai umat tebusan Tuhan senantiasa bersyukur kepada Tuhan? Karena bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Ya. Dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kelima juga tersurat yang sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam 1 Tawarikh pasal 16, ketika Daud memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke kemah Daud atau pondok Daud. Ya. Daud di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ya, berbicara, menulis lagu wajib ini. Dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, ya, bahwa kalau kita bersyukur kepada Tuhan, itulah lagu wajib orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Jadi lagu wajib orang-orang yang ditebus oleh Tuhan berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Paulus dalam ilham Roh Kudus sudah meringkaskan lagu wajib ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, ya. Dan ekspresi sukacita diwujudkan dengan puji-pujian. Tetaplah berdoa, ayat 17. Dan mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jadi ada 3 hal kalau kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersukacita. Dan ekspresi sukacita itu kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Sebab Tuhan layak dipuji dan diagungkan karena Dia bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Bandingkan Mazmur pasal 22 ayatnya yang keempat. Kemudian kita harus tetap berdoa, ya, tetap berdoa.
Dan kita harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Oh, itu hal yang luar biasa. Ya. Jadi hal yang kedua, Tuhan Allah membuat nama dan janjinya melebihi segala sesuatu. Ya. Membawa kita untuk senantiasa sujud dan memuji nama Tuhan. Ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oh, ini hal yang luar biasa. Ya. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Tawari pasal 20. Ya. Di sana dicatat bagaimana Yosafat menghadapi suatu tantangan dari Bani Ammon dan Moab. Yosafat, Alkitab mengatakan, menjadi takut. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda dan orang-orang penduduk Yerusalem supaya mereka mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Dan Alkitab mengatakan orang-orang Yehuda datang meminta pertolongan Tuhan. Mereka datang dari semua kota dan mereka datang untuk mencari Tuhan di bait-Nya. 2 Tawari pasal 20. Ya. Lalu kalau kita lihat, ya, Yosafat sebagai seorang pemimpin, dia di dalam ketakutan itu, tapi dia tidak putus asa. Dia menaikkan doa, pujian, dan penyembahan. Dia mengagungkan Tuhan. Bahkan di dalam 2 Tawari pasal 20, ayat yang ke-9 dia berkata, apabila ada suatu malapetaka yang datang menyerang kami, maka kami akan berdiri di rumah-Mu ini. Dan kami akan senantiasa berserah kepada Tuhan. Lalu dia berkata, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Oh, ini hal yang luar biasa. Ya. Lalu akhirnya melalui seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dalam berdoa dan berpuasa itu, ada seorang nabi yang bernama Yahasil bin Sakaria bin Benaya bin Matahia, dihinggapi oleh roh Tuhan. Lalu dia berkata, camkan Tuanku Raja Yosafat, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lalu Yosafat sujud bersama-sama dengan seluruh jemaah. Mereka sujud karena ada firman Tuhan yang khusus datang, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oh, ini hal yang luar biasa. Jadi hari ini saya mau beritahu bahwa kalau kita dalam tantangan, dalam pergumulan, kita mau seperti Yosafat, datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, seperti orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Maka Tuhan akan berikan rema kepada kita. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Ya, hari ini apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan kita, ketika kita sujud di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, maka Dia akan berikan jalan keluar dari tempat yang maha tinggi. Dan akhirnya Yosafat, ya, dikuatkan oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yosafat menunjukkan orang-orang yang mempunyai karunia untuk menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawari pasal 20 ayat 21 dan 22. Lalu ketika orang khusus yang menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian syukur kepada Tuhan, maka Tuhan membuat penghadangan terhadap Bani Ammon dan Moab. Dan pada akhirnya mereka saling bunuh-membunuh sebagai kegenapan firman Tuhan. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Haleluya. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berteluh, kita sujud di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri kita supaya kita melihat otoritas dari tempat yang maha tinggi turun bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Tuhan menjamin firman. Jadi hari ini saya mau beritahu, kalau kita mau
menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita satu-satunya. Kalau hati kita mau melekat kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Dia akan menolong kita. Kita akan melihat janjinya. Walau 10.000 orang rebah di sebelah kiri dan kanan kita, tapi naungan nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus akan membentengi, akan menjaga keluar masuk kita terhadap segala kecelakaan. Sepanjang hati kita melekat kepada Tuhan. Pertanyaannya untuk kita adalah, apakah hati kita senantiasa melekat kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang lain? Malam hari ini saya mau mengajak kita, kalau hati kita tidak lagi, atau mungkin persekutuan kita sudah terjebak dalam rutinitas, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berserah, kita sujud, memuji dan menyembah Tuhan supaya kita melihat kemuliaannya. Ya, oleh karena kasih setianya dikatakan di sini, ya, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Oh, ini luar biasa, ya. Jadi kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, yang tadi dinyanyikan dalam puji-pujian, dalam bahasa Banggai, bahwa kasih setia Tuhan melebihi daripada segala keterbatasan kita. Kasih setia Tuhan lebih besar dari dosa dan pelanggaran kita. Kasih setia Tuhan lebih dalam, lebih daripada samudra. Karena itulah, kasih itulah, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia untuk mencari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya Dia mau membawa kita kembali ke surga. Sebab Yesus berdoa kepada Bapa dalam Injil Yohanes pasal 17. Ya Bapa, aku berdoa supaya dimanapun aku berada, orang-orang yang percaya ada juga bersama-sama dengan aku. Itulah doa Yesus untuk gerejanya. Yohanes 17 ayat 24. Bahwa kerinduan Yesus adalah supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, semua orang-orang percaya dari suku bangsa manapun, kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah doa Yesus untuk gerejanya. Saya percaya bagi Bapak, Ibu yang mau mendengarkan doa Yesus bagi gerejanya, silakan nonton video saya dalam program Janji Manis. Ya, dalam program Janji Manis, Yesus Kristus berdoa untuk gerejanya. Jadi Bapak Ibu bisa klik STT Tribakti Education. Pendeta Demianus Malawau. Yesus Kristus berdoa untuk gerejanya. Maka video itu Bapak Ibu bisa lihat dan nonton. Bahwa satu kerinduan Yesus adalah supaya kita bersama-sama dengan Dia dalam rumah Bapa sorga yang mulia. Kalau kita mau menjadikan nama Tuhan sebagai tempat lindungan kita siang dan malam, saya percaya Dia akan menolong kita dengan caranya. Sebab inilah saatnya, ya, inilah saatnya Tuhan mau menghajar dan Tuhan mau mengajari umatnya supaya mereka jangan dibinasakan oleh virus corona. Ya, ini Mazmur 94. Tadi kita sharing dengan mahasiswa. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendengar ada suatu rahasia di dalam Mazmur 94, saya akan bicara dalam waktu yang akan datang. Bagaimana jaminan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi umat tebusannya. Umat tebusannya tidak akan dibinasakan. Sebab Yesus berdoa supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang-orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam pusat hidupnya, akan ada bersama-sama dengan Dia. Yang berikut, hal yang ketiga, Tuhan membuat nama dan janjinya melebihi segala sesuatu, membawa kita untuk memahami bahwa dikala kita berseru, Engkau menjawab aku. Haleluya. Ya. Hari ini saya mau beritahu, ada telepon sorga yang online 24 jam. Ya,
Telepon sorga itu nomornya adalah 333. Yeremia 33 ayat 3. Ya. Mari kita senantiasa berkomunikasi dengan sorga. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yakni hal-hal yang tidak kamu pahami dan tidak kau ketahui. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berseru kepada Tuhan, maka sorga akan menjawab kita. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang Kristen berseru tapi tidak Tuhan menjawab? Jawabannya dalam Yesaya pasal 59 yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan Allah adalah kejahatan dan segala dosamu, sehingga membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap seruan kita. Hari ini saya mau mengajak kita, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, kita tinggalkan segala kejahatan dalam bentuk apapun, termasuk niat-niat hati kita yang jahat, hati-hati yang tidak memuliakan Tuhan, hati-hati kedagingan, keduniawian. Kita salibkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mati terhadap Tuhan Yesus, mati terhadap dosa, dan kita mau hidup untuk Tuhan Yesus Kristus, untuk hormat dan kemuliaannya. Kalau ini ada pada kita, maka ketika kita berseru, maka sorga akan menjawab kita. Haleluya. Amin. Ya, izinkan saya mau membaca satu ayat ya firman Tuhan dalam Mazmur pasal 86 ayatnya yang kelima, berbunyi demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Haleluya. Ya. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Haleluya. Jadi hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berseru sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kita dengan caranya yang ajaib, karena Dia menjamin firman-Nya. Ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua dari poin yang ketiga, ya, Tuhan akan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat 3 bagian terakhir. Oh, ini hal yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengatakan jiwa kita sering letih lesu. Hari ini saya mau beritahu, tidak ada cara lain selain kita kembali kepada Sang Pemelihara jiwa. Hanya Yesus Kristus, Gembala Agung dan Sang Pemelihara jiwa dapat menguatkan jiwa kita. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, pikulah kuku yang kuberikan kepadamu dan belajarlah daripadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi hari ini saya beritahu, malam hari ini saya beritahu, orang yang tidak belajar dari Tuhan Yesus Kristus, dia tidak mendapat ketenangan. Orang yang tidak membaca dan tidak merenungkan firman Tuhan, dia tidak mendapat ketenangan. Ketenangan yang sejati hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang yang mau datang dan belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau bertanya, maukah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya belajar terus-menerus seumur hidup kita kepada Guru Agung Yesus Kristus? Apakah kita sudah jadikan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala Raja, supaya Dia memerintah secara penuh di dalam kehidupan kita? Ya. Kalau kita akui Dia sebagai Tuhan dan Raja, kita juga harus taat bahwa Dia adalah Guru Agung yang mau membimbing kita dengan caranya yang ajaib, supaya kita memperoleh ketenangan di dalam jiwa kita. Hari ini mungkin kita mengalami pergumulan, kita mengalami tantangan, ya. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Hari ini saya mau beritahu, ya, COVID-19 tidak lebih besar daripada Yesus Kristus yang datang dari sorga untuk mencari dan menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Salib Yesus Kristus adalah satu-satunya solusi. Salib Yesus Kristus, pengorbanan Yesus Kristus, darah yang tercurah dari tubuh yang tidak berdosa, menjadi jaminan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab dia adalah ya dan amin terhadap semua janji Allah. Hari ini saya beritahu bahwa Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib, dia mau memberikan jaminan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab dia pernah mengalami penghinaan, bahkan mengalami kematian di atas kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah karya Yesus sebagai manusia sejati. Lalu dalam Filipi pasal 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, jadi hari ini saya mau beritahu, ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengaruniakan nama di atas segala nama kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini kalau Bapak, Ibu, Saudara di dalam pergumulan, di dalam tantangan, berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, dia akan berikan jalan keluar. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang mengalami tantangan, berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan berikan jalan keluar. Saya pernah mengajar seorang mahasiswa bernama Yanti. Dia bersama dengan ketua geng motor, tepatnya di Jakarta Utara. Berapa tahun yang lalu. Mereka mengendarai sepeda motor itu dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Tiba-tiba ketua geng motor ini tabrak tiang listrik dan dia mati di tempat. Spontan Yanti berteriak, Tuhan Yesus tolong Yanti. Dan Yanti, mahasiswa saya ini, terlempar kurang lebih 8 meter. Tapi dia tidak mengalami sesuatu apapun. Ketua geng motor mati di tempat. Di saat itulah Yanti bertobat. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melepaskan dia daripada maut. Hari ini saya mau beritahu, ya, apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari datang, ya, berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi tantangan termasuk COVID-19. COVID-19 adalah suatu cara yang Tuhan buat supaya manusia kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali ingat kepada Sang Pencipta. Sebab di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Mulai dari Yerusalem. Itulah globalisasi Injil. Jadi hari ini saya mau beritahu bahwa nama di atas segala nama itu, itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Harus menjadi pengakuan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, termasuk orang-orang percaya yang akan mendengar Injil. Dan hari ini kalau Bapak, Ibu dimanapun berada, ya, di berbagai benua sekalipun, hari ini saya mau mengajak kita bahwa barang siapa yang mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia mau membuka hati kepada Tuhan Yesus Kristus, mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Yesus mau masuk. Yesus mau menjadikan dia sebagai tempat kudusnya, baitnya yang kudus. Ya, itulah bait Allah yang baru yang dibangun oleh Yesus melalui karyanya di atas kayu salib. Supaya kita mempermuliakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan hidup kita, dengan seluruh keberadaan hidup kita. Hari ini saya mau berdoa bagi semua kita dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara sudah terjebak di dalam persekutuan secara rutinitas, hari ini panggilan Tuhan datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tinggalkan semua hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Supaya Bapak Ibu mendapat pengampunan Tuhan.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah belas kasihan yang tidak ada taran. Itulah anugerah Tuhan. Itulah kasih karunia demi kasih karunia. Mari kita berdoa. 1-2 menit saya berikan untuk Bapak Ibu berdoa. Kita mau mengevaluasi kehidupan kita di hadapan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita supaya kita kembali kepadanya, supaya kita mau menjadikan nama Tuhan Yesus Kristus dan janjinya bahwa Dia adalah ya dan amin terhadap semua janji Allah, supaya kita mau hidup di dalam janji-janji firman Allah. Bapa, hamba berdoa supaya Engkau menjamah setiap kami, setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan Engkau tolong. Kalau ada yang mengalami pergumulan, ada yang mengalami problema, hamba berdoa dalam nama Yesus, oleh kasih agape, jamah mereka Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan Tuhan daripada segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya hari ini firman Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus menguduskan setiap anak-anakmu. Sebab firman berkata, jikalau kamu mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Dia akan menyucikan kamu daripada segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa hari ini, malam hari ini, kuasa firman dan Roh-Mu merestorasi kami semua dengan cara-Mu yang ajaib. Karena Engkau tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena melalui Tuhan pelayanan melalui Zoom ini Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sebab kami percaya firman Allah yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, permuliakanlah nama-Mu di dalam firman-Mu. Dan kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kepada Raja di atas segala Raja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Saya nyanyi satu lagi lah. Haleluya. Haleluya. Boleh dengar suara saya? Amin. Ayah, dengar. Boleh, dengar. Ya. Sebelum doa syafaat, ya, nanti yang doa syafaat Ibu Nurida Pane. Ibu, Ibu adakah? Ya. Pak Hari, dengarkah suara saya? Ya dengar. Halo? Ya dengar Pak, sekarang dengar. Nah, putus lagi Pak, putus lagi. Jaringannya putus. Pak Makmur. Pak Makmur. Ibu bisa doa syafaat Ibu? Ibu Nurida? Ya, Pak. Baik, baik. Sebelum doa syafaat, mari angkat pujian. Mana Hermanto, angkat pujian. Aku mengasihimu Yesus. Hermanto.
Baik, saat ini sebelum kita masuk dalam kehidupan kita menaikkan pujian dan kata aku mengasihi engkau. Jiwaku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku berdoa berdoa dan berdoa. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku berdoa dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah Kita berdoa. Ya betul Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami Bapa. Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus memuji-muji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami nikmati berkat-berkat yang indah yang Tuhan sudah berikan sepanjang hari Bapa. Terima kasih buat persekutuan kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati setiap kami Bapa. Engkau sudah memberkati kami luar biasa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah ditaburkan hamba-Mu Bapa. Kiranya firman itu Tuhan dapat jatuh di tanah yang subur hati kami Tuhan. Untuk pertumbuhan firman-Mu, bahkan berbuah-buah manis Tuhan. Untuk dapat dinikmati setiap orang yang kami temui. Bapak yang baik, Engkau berkati Bapak Dermianus Malawau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan beliau, rumah tangga beliau, kesehatan beliau, bahkan segala yang beliau inginkan Tuhan jadikan baik adanya. Bapak, biarlah hamba-Mu ini Tuhan pakai lebih dahsyat dan lebih heran lagi Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan, untuk tetap beriman kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapak Surgawi, kami berdoa buat Pak Makmur Situmuyang Tuhan menjadi moderator Tuhan di grup kami ini. Biarlah juga Tuhan terus pakai beliau Tuhan,
di dalam pelayanan beliau, di dalam aktivitasnya, di dalam keluarganya. Tuhan mencukupkan segala yang beliau butuhkan Tuhan. Biarlah kiranya beliau Tuhan tidak lelah untuk bekerja di ladang-Mu Bapa. Bapak yang baik, kami berdoa juga buat Pak Hari Bapak sebagai host kami di grup ini Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan beliau. Biarlah Tuhan terus pakai beliau di dalam kerendahan hati, di dalam kasih yang daripadamu, sehingga beliau Tuhan dapat menjalankan tugas ini Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan Bapak. Tuhan memberkati keluarga Pak Hari Bapak, kesehatan beliau, rumah tangga beliau. Tuhan selalu turut campur tangan di dalam setiap kerinduan hati beliau, sehingga apapun yang beliau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak kami dari STT Tribakti Tuhan, yang sudah menaikkan puji-pujian Tuhan, yang sudah berdoa Tuhan, dan sudah menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau terus memberkati anak-anak kami Tuhan di dalam studinya Bapa. Tuhan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Dan Tuhan memberikan juga kepada mereka kecerdasan Tuhan. Keseriusan di dalam belajar sehingga mereka bisa lulus Tuhan tepat waktu. Dapat menyenangkan hati Tuhan dan membahagiakan keluarga terutama orang tua mereka. Jadikan anak-anak ini Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Anak-anak yang memiliki roh takut akan Tuhan. Engkau memberkati pergaulan mereka Tuhan, supaya mereka dapat bergaul dengan orang-orang benar. Karena pergaulan buruk dapat merusak kebiasaan baik. Biarlah anak-anak ini tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari orang-orang jahat. Jauhkan mereka Tuhan dari orang-orang yang tidak berkenan kepadamu. Bapak Surgawi, kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Alfrida Rida Tuhan. Engkau juga memberkati beliau di dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Apapun yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil, terutama dalam kesehatannya Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat Pak Peter Tuhan. Engkau juga memberkati kehidupan beliau. Kiranya beliau terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Engkau lihat Tuhan, grup kami ini Bapak. Kami rindu Tuhan untuk Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman-Mu. Bapak, saat kami men-sharekan undangan Zoom ini Tuhan, biarlah setiap orang yang membacanya Tuhan, tergerak hatinya, digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat bergabung dengan kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu, sehingga nama Tuhan ditinggikan, supaya mereka juga terus Tuhan berkati. Bapa, kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, di kota dimanapun Bapa, Engkau terus urapi hamba-hamba-Mu Tuhan, dengan pengurapan dari surga Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat menjalankan amanat agung-Mu Bapa, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Engkau urapi luar biasa hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga kemanapun mereka pergi, siapapun yang mereka temui, saat mereka memberitakan, menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap orang yang mereka temui, sehingga orang tersebut Tuhan dapat percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan, kami rindu untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya jiwa mereka tidak tersesat Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus, Engkau juga mencukupkan, memberkati luar biasa setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, supaya setiap hamba-Mu juga dapat menjadi saluran berkat buat jemaat-jemaatnya, dan bahkan di sekeliling tempat tinggal mereka Bapak. Memberkati keluarga, anak-anak, bahkan pelayanan mereka dahsyat luar biasa. Bapak yang baik, kami berdoa buat keluarga besar kami masing-masing Tuhan, yang jauh daripada kami ataupun yang satu rumah dengan kami. Engkau juga memberkati semuanya Bapa, supaya kami tetap nyaman dalam perlindungan-Mu. Di masa-masa sulit seperti ini,
dalam masa pandemi ini Tuhan. Tutup bungkus terus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau terus jagai kami. Malaikat-Mu, prajurit-prajurit sorgawi terus berkemah atas kami. Sehingga kami tetap nyaman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mau terus bernaung di bawah naungan sayap kasih-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Kiranya pemerintah kami adalah pemerintah pilihan Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas Tuhan untuk membawa masyarakat ini kepada keadilan dan kemakmuran. Dan juga Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami untuk dapat memimpin bangsa ini Tuhan dalam keadilan dan juga dalam roh takut akan Tuhan. Apapun Tuhan kebijakan yang dilakukan saat ini, kiranya itu dapat membawa kebaikan kepada rakyat Indonesia. Tuhan adalah Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat pasien-pasien yang sedang sakit saat ini, yang kena COVID atau penyakit apapun Tuhan, atau di rumah sakit atau dimanapun Bapa. Oh Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kemuliaan dan kuasa itu untuk mengangkat segala sakit penyakit dalam setiap tubuh pasien sehingga mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, kami berdoa juga setiap instansi rumah sakit Tuhan, pemerintah ataupun swasta, biarlah semua Tuhan tenaga kerja dapat bekerja dengan baik tanpa memandang bulu Tuhan, tapi mereka memiliki rasa kasih Tuhan untuk benar-benar merawat setiap pasien itu dengan didorong oleh kasih yang daripada-Mu. Engkau juga memberkati setiap tenaga kerja Tuhan, untuk mereka juga mempunyai tenaga ekstra Tuhan luar biasa untuk merawat setiap pasien. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau melihat dari tempat maha kudus-Mu Tuhan, masyarakat-masyarakat yang terdampak Tuhan di dalam perekonomian, bahkan mungkin Tuhan kena PHK atau juga Tuhan usahanya kurang lancar Bapak. Tuhan jangan biarkan mereka Bapak tersesat. Jangan mereka Tuhan biarkan mereka putus asa. Tetapi biarlah mereka terus berpengharapan kepadamu bahwa Engkau sumber pertolongan kami Bapak. Kalau kami di dalam Engkau, kami tetap nyaman dalam perlindungan-Mu. Tuhan adalah Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Bapa. Mohon ampun segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa, masih banyak lagi hal-hal yang akan kami bawa ke hadapan-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya Engkaulah kami yang maha tahu. Engkau Bapa kami yang sangat luar biasa. Engkau sudah jadikan kami seperti biji mata-Mu yang sangat berharga Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan jaminan keselamatan kepada kami dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa Bapa di kayu salib. Tuhan, kami mau terus menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji-muji memuliakan Engkau Bapa. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Kiranya Engkau terus berkenan atas kami. Terima kasih Bapa, dipuji dimuliakanlah Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi-Mu Sang Raja. Inilah doa dan permohonan kami di malam hari ini Bapa, yang kami persembahkan ke hadapan-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Pak Makmur. Salam Pak. Kayaknya hilang lagi Pak Hari, Pak Makmurnya. Tuh, putus lagi. Iya.